Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Sarce Marina Putrilayan, NIM D1B122423 dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan membahas tentang tindakan negara dalam melaksanakan sifat-sifat negara. Apakah kalian penasaran tentang pembahasan saya di video ini? Kalau kalian penasaran, silakan nonton video ini sampai habis tanpa skip. Oke, sebelum kita masuk di sifat-sifat negara, kita mesti tahu dulu apa sih itu negara? Ya, negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negara adalah organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara juga menjadi sebuah identitas bagi setiap orang, bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Terbentuknya suatu negara itu harus memenuhi unsur-unsur. Ada 4 unsur yang membuat suatu negara dikatakan sah. Yang pertama, negara harus memiliki rakyat. Kalau tanpa rakyat tidak bisa ada negara. Dan yang kedua, negara harus memiliki wilayah. Dan yang ketiga, harus ada pemerintahan yang berdaulat. Serta yang terakhir, harus ada pengakuan dari negara lain. Sebenarnya unsur yang terakhir ini tidak terlalu penting. Tapi kita juga membutuhkan pengakuan dari negara lain bahwa negara kita itu sudah benar-benar menjadi suatu negara. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan sifat-sifat negara. Menurut Bodiarjo, negara itu memiliki sifat-sifat khusus. Untuk apa negara memiliki sifat-sifat khusus? Ya, sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Dan hanya terdapat pada negara saja, tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Jadi, sifat-sifat ini cuma untuk negara, bukan untuk organisasi apapun itu. Sifat-sifat tersebut antara lain yang pertama, ada sifat memaksa. Yang kedua, sifat monopoli. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua hal. Di sini kita akan membahas satu-satu sifatnya, dimulai dari sifat memaksa. Sifat negara yang pertama itu ada sifat memaksa. Negara berhak untuk menggunakan paksaan agar seluruh warga mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku. Bayangkan saja kalau tanpa adanya sifat paksaan ini, maka akan ada banyak warga yang bertindak sembarangan. Negara ini akan menjadi kacau. Oleh karena itu, negara memiliki hak untuk menggunakan kekerasan secara fisik atau kekuatan lewat aparat seperti Tentara Nasional Indonesia, polisi, atau lembaga-lembaga peradilan yang sah. Pemaksaan ini bertujuan untuk apa? Nah, pemaksaan ini tidak bertujuan untuk menakut-nakuti warga, bukan. Tetapi pemaksaan ini bertujuan agar peraturan yang dibuat negara ditaati dan tercipta ketertiban. Dan di dalam masyarakat yang homogen, ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan bersama. Biasanya, paksaan ini tidak begitu menonjol, namun di negara-negara baru yang heterogen dan konsensus nasional yang kurang kuat, sifat paksaan ini lebih terlihat. Biasanya di negara demokrasi, muncul kesadaran bahwa paksaan digunakan seminimal mungkin, sebisa mungkin. Negara menggunakan cara-cara persuasif untuk mengatur warganya. Pemaksaan warga negara yang ketat pasti membutuhkan organisasi yang ketat dengan biaya yang lebih tinggi. Apa jadinya ketika salah satu warga negara Indonesia melanggar atau membangkang dan tidak patuh pada aturan-aturan yang dibuat? Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan pastinya ketika kita melanggar, kita pasti akan diberikan sanksi. Oke, contoh sifat negara yang memaksa yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita diwajibkan untuk membayar pajak. Contoh sifat negara yang memaksa yang kedua yaitu ketika kita melanggar peraturan lalu lintas. Itu pasti kita diwajibkan untuk membayar tilang.
Contoh sifat negara yang kedua yaitu sikap monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli, artinya memiliki hak tunggal. Pasti kalian bingung, apa sih yang dimaksud dengan negara memiliki hak tunggal? Nah, maksud dari negara memiliki hak tunggal yaitu hanya ada satu sistem yang digunakan yang ketetapannya diatur oleh negara tanpa campur tangan organisasi lainnya, tanpa bisa diganggu-gugat kalau sudah diatur sama negara. Contoh dari sifat monopoli ini adalah aliran-aliran yang dilarang seperti aliran politik, aliran kepercayaan yang bertentangan dengan yang ditetapkan negara itu sangat dilarang. Jadi aliran kepercayaan di sini seperti Islam Jamaah itu telah dilarang oleh negara, oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan partai politik yang dilarang itu seperti Partai Komunis Indonesia. Itu dilarang sama negara. Yang terakhir, sifat negara yang terakhir adalah sikap mencakup semua. Dalam hal perundang-undangan, sifat ini dikenal sebagai equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. Contohnya seperti keharusan membayar pajak. Aturan ini berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tidak ada bedanya presiden, pejabat, anggota DPR dengan rakyat biasa. Semua sama di mata hukum. Dan jika ada pelanggaran hukum, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti tujuan negara yang pada dasarnya adalah mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, sesuai istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu perangkat hukum yang jelas dan tegas tanpa pandang bulu untuk menciptakan negara yang berkeadilan sosial. Tapi, apa yang menjadi permasalahan utama di Indonesia? Permasalahan utama di Indonesia mengenai hukum adalah masih banyak perlakuan hukum yang tidak adil, alias yang banyak disebutkan yaitu tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Karena para terpidana korupsi saja banyak yang hukumannya disunat atau memperoleh fasilitas hotel saat di penjara. Inilah penyebab negara Indonesia sulit mewujudkan keadilan sosial. Dan pastinya menjadi warga negara tertentu pada dasarnya bukan atas kemauan kita sendiri. Misalnya kayak, oh saya mau lahir di negara Indonesia atau negara Jepang, Korea. Bukan, itu bukan atas kemauan kita sendiri, melainkan kewarganegaraan kita ditetapkan ketika kita lahir. Nah, melihat pada hakikat mengenai negara dan sifat-sifat khusus yang melekat di dalamnya, maka nampak jelas sekali perbedaan antara kelompok dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan negara. Namun demikian yang perlu kita tegaskan adalah bahwa keberadaan negara tetap diperuntukkan bagi kelangsungan adanya kelompok dan organisasi sosial kemasyarakatan. Bukan sebaliknya, dalam arti adanya kelompok dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk negara. Oke, demikianlah pembahasan saya di video kali ini mengenai tindakan negara dalam melaksanakan sifat-sifat negara. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.